Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Natalia Santoso. Saya berasal dari kelas lawan B nomor absen 16 SMP Negeri 1 Wingi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas prakarya 1.1 PPT, pengolahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Adapun tujuan pembelajaran 1, dapat menjelaskan pengertian. 2, dapat memberikan contoh. 3, menyebutkan manfaat dari contoh yang telah disebutkan. 4. Memberikan contoh teknik pengolahan panas basah dan panas kering. 5. Menjelaskan tahapan pengolahan atau pembuatan makanan. Dan yang keenam, dapat membuat desain penyajian atau pengemasan. Apa itu serealia? Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut karyopsis. Apa itu umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Apa itu kacang-kacangan? Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili. Contoh serealia. Yang pertama ada beras. Beras terbagi menjadi 5. Yang pertama ada beras putih. 2. Beras merah. 3. Beras hitam. 4. Ketan atau beras ketan. 5. Ketan hitam. Contoh serealia yang kedua ada jagung, 3 gandum, dan yang keempat ada sorghum. Contoh umbi. 1. Ubi jalar. 2. Singkong atau ubi kayu. 3. Talas. 4. Kentang. Contoh kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang tanah. 2. Kacang hijau. 3. Kedelai. Manfaat beras serealia. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Beras putih berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Beras merah memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Beras hitam sangat langka, disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Beras ketan. Beras ketan berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. Manfaat jagung serealia. Bagian biji yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Manfaat batang dan daun muda menjadi pakan ternak. Manfaat batang dan daun tua setelah panen menjadi pupuk hijau atau kompos. Manfaat batang dan daun kering menjadi kayu bakar. Manfaat batang jagung menjadi lanjaran atau tulus. Manfaat batang jagung ada pulp atau bahan kertas. Manfaat buah jagung muda, putren bahasa Jawa, sayuran, bergedel, bakwan, dan sambal goreng. Manfaat biji jagung tua menjadi pengganti nasi, marning, brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dekstrin, perkat, dan industri tekstil. Manfaat gandum serealia. Mengonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat.
sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Mengonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Mengonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Manfaat sorghum cerealia. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Manfaat umbi. Ubi jalar. Ubi jalar mengandung vitamin C dan vitamin A dan beta-karoten dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru. Ubi kayu. Ubi kayu dapat melancarkan pencernaan, obat luka bernanah, obat panas dalam, serta diet rendah kalori. Talas. Talas dapat melancarkan pencernaan, menjaga kolesterol tetap rendah, mencegah resiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi, menjaga imunitas tubuh, dan lain sebagainya. Kentang. Kentang dapat mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, serta melawan penyakit seperti jantung dan gangguan saraf. Manfaat kacang-kacangan. Kacang tanah bermanfaat untuk mengandung banyak nutrisi seperti serat, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral. Kacang hijau. Kacang hijau dapat menghaluskan kulit, mengurangi kadar kolesterol, menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, dan lain sebagainya. Kedelai. Kedelai membangun sel tubuh, mengatasi intoleransi laktosa, menjaga kesehatan jantung, dan lain sebagainya. Teknik pengolahan panas basah. A. Teknik merebus atau boiling, mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. B. Teknik mengukus, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. C. Teknik menyetup atau menggulai, mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. D. Teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. E. Teknik mendidih, teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Teknik pengolahan panas kering. A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak, memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil makanan yang crispy. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit, mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. C. Teknik menumis, teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. D. Teknik memanggang, pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa minyak atau air. E. Teknik membakar, mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas sepan dadar yang diletakkan di perapian langsung. Cara mengolah serealia. 1. Cuci beras sampai bersih. 2. Setelah dirasa bersih, masukkan beras ke dalam panci. 3. Masak nasi dengan api sedang. 4. Sembari menunggu, siapkan panci kukus untuk menanak nasi. 5. Setelah nasi di dalam panci setengah matang, matikan api dan angkat nasi. Cara mengolah umbi. 1. Tepung ubi jalar diberi campuran air dan gula jawa. 2. Aduk secara merata menggunakan tangan. 3. Aduk terus hingga tepung dan air gula jawa bercampur. 4. Adonan diayak untuk memisahkan butiran. 5. Adonan dimasukkan dalam kukusan dan beri lubang agar uap bisa keluar. 6. Kukus selama 30 menit. 7. Siapkan piring dan daun pisang di atasnya. Cara mengolah kacang-kacangan. 1. Rendam kacang hijau selama 2 jam. 2. Rebus kacang hijau dengan 1 liter air. 3. Larutkan tepung maizena dengan 2 sendok makan air lalu masukkan dalam rebusan kacang.
4. Masukkan susu kental manis ke dalam lalu aduk dengan rata. 5. Bubur kacang hijau tanpa santan siap disajikan selagi hangat. Desain penyajian. 1. Penyajian tradisional. 2. Penyajian modern. 3. Kemasan tradisional. 4. Kemasan modern. 5. Penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau tutur kata saya ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.